Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum dimulai ada baiknya kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa berkenalan terlebih dahulu. Di sini saya Rika Nadia selaku konselor yang akan memandu kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Sebelum saya menjelaskan tujuan dan aturan dalam konseling kelompok kita, saya ingin mengecek kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Ayah, hadir. Wanita, hadir Ibu Hajra, Musida. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, mungkin beberapa di antara kalian bingung kenapa kita melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Nah, jadi berdasarkan angket yang Ibu sudah kemarin, hasil asesmen menunjukkan bahwa kalian ini mengalami permasalahan yang sama, yaitu memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, jadi tujuan kita melaksanakan konseling kelompok ini adalah untuk mengenali faktor utama penyebab dari rendahnya motivasi belajar kalian. Nah, kita juga akan memahami strategi untuk meningkatkannya dan melakukan komitmen untuk menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya dalam konseling kelompok kita ini ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana semua hal yang kita ungkapkan di sini tidak boleh dibocorkan ke orang lain di luar dari kelompok. Kedua itu ada asas kesukarelawan, di mana kalian di sini berpartisipasi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dan yang terakhir itu ada asas keterbukaan, di mana kita akan terbuka satu sama lain, saling mendengar dan tidak menghakimi. Nah, untuk kesepakatan itu mungkin kita akan bersama kurang lebih selama 35 menit ke depan. Apa kalian sudah sepakat? Sepakat Ibu. Saya jelaskan sedikit untuk langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan nanti itu. Akan ada sesi pengenalan, kemudian kita akan pengenalan dan latihan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar, untuk membangkitkan semangat dan kebersamaan kita. Di sini saya ada yang singkat. Saya mau kalian menunjukkan satu hal positif yang ada dalam diri kalian. Mungkin bisa dimulai dari silakan saya. Ceria, Selanjutnya, humoris, sabar. oke, baik. Nah, di sini saya ada amplop yang berisi motivasi untuk diri kalian sendiri. Nah, saya ingin kalian ambil satu dan membacakannya. Oke, baik. Siapa yang mau mulai duluan membaca? Ya, silakan. Aku belajar untuk masa depan yang aku inginkan. Selanjutnya siapa? Saya setiap hari adalah kesempatan untuk belajar. Oke. Seminggu belajar bukan beban, tetapi bukan hidupku. Oke, bagus sekali. Kalau aku bisa lebih baik dari diriku yang kemarin. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin mengingatkan kembali terkait aturan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu asas
kerahasiaan, kesukaraan, dan keterbukaan. Nah, apakah teman-teman menyepakati aturan tersebut? Sepakat. Nah, jadi untuk alur kegiatan yang akan kita laksanakan setelah ini itu tadi ada seri pengalaman, kemudian pengenalan dari latihan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, selama proses ini berlangsung, saya akan menunggu, tetapi kalianlah yang menjadi subjek pertama. Nah, apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti proses ini? Siap. Jadi, seperti yang kita ketahui di sini, kalian mengalami penurunan motivasi belajar. Jadi, saya ingin bertanya kepada kalian, apa sih yang membuat kalian kehilangan motivasi belajar dan bagaimana dampaknya terhadap diri kalian? Mungkin bisa mulai dari saya. Kalau saya kehilangan motivasi belajar karena materi pembelajaran dan materi pembelajaran yang sulit dan tidak dijelaskan dengan metode yang mudah. Mungkin selanjutnya bisa dari sebelumnya. Kalau saya itu kan di akhir ini ada banyak sekali tugas. Nah, karena banyak tugas itu saya jadi bingung. Saya harus kerjakan yang mana dulu. Dampaknya itu keseharian saya jadi tidak seperti hari-hari sebelumnya. Jadi berantakan, saya bingung harus mengerjakan tugas yang mana. Saya jadi bingung untuk mengurus waktu saya antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan sekolah. Seperti itu. Lanjutnya siapa lagi? Silakan. Baik, jadi kalau saya sama seperti saudara Rizida, saya merasa kehilangan motivasi ketika terlalu banyak tugas dalam waktu yang bersamaan. Dan dampaknya saya jadi stres, tidak teratur, dan akhirnya hasil belajar saya menurun. Untuk sebelum saya, Kalau saya saya itu sulit untuk fokus pada tujuan belajar, dan guru juga menuntut terlalu banyak sehingga saya itu merasa kewalahan dan menjadi tidak bersemangat ketika belajar dulu. jadi seperti itu. Nah, jadi secara keseluruhan itu faktor utama yang menentukan motivasi belajar kalian adalah adanya beban tugas yang berlebihan, tekanan akademik, serta kurangnya dukungan dan pemahaman dalam proses belajar. Nah, ini akan berdampak pada munculnya stres, kebingungan, mengatur waktu dan semangat belajar kalian jadi menurun. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan kalian salah satu strategi untuk meningkatkan motivasi belajar, yaitu self-regulated learning. Nah, pembelajaran dengan regulasi diri ini merupakan proses ketika kita secara sadar mengatur pikiran, perasaan, motivasi, dan perilaku belajar sendiri agar bisa mencapai tujuan akademik yang diinginkan. Nah, dengan menerapkan strategi ini, kita tidak hanya mengandalkan arahan dari guru, tetapi menjadi subjek aktif yang menetapkan tujuan, mengatur strategi, memonitor kemajuan, mengevaluasi hasil, serta menyesuaikan tindakannya bila ada hambatan. Nah, saya sebutkan sedikit di sini ada beberapa strategi dalam self-regulated learning. Yang pertama itu adalah menetapkan tujuan SMART. Nah, di sini kalian akan diarahkan untuk memiliki tujuan belajar yang spesifik, realistis, terukur, relevan, dan terikat waktu. Nah, tujuan yang terlalu besar itu perlu dipecah menjadi target yang kecil agar terasa lebih ringan untuk dicapai. Misalnya menetapkan target belajar matematika selama 30 menit setiap sore,
atau memahami satu konsep tertentu dalam 1 minggu. Dengan cara ini kalian akan lebih percaya diri dan motivasi bisa lebih meningkat. Nah, selanjutnya itu ada perencanaan dan pembuatan jadwal belajar. Nah, ini dilakukan dengan menyusun jadwal yang teratur. Kita juga menentukan materi apa yang akan dipelajari serta memilih sumber belajar yang sesuai. Nah, kalian juga perlu menetapkan prioritas mana tugas yang lebih penting atau mendesak. Nah, ini akan membuat proses belajar kalian menjadi lebih terarah serta menumbuhkan perasaan memiliki kendali atas aktivitas belajar yang dijalani. Selanjutnya ada monitoring. Di sini kalian akan memeriksa pemahaman kalian secara berkala. Mungkin misalnya melalui pembuatan ringkasan, kuis kecil atau pertanyaan reflektif dari kalian sendiri. Nah, proses ini akan membantu kalian mengenali hambatan yang muncul sekaligus mencari strategi untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya itu evaluasi dan refleksi. Ini kalian lakukan setelah periode belajar atau penyelesaian tugas untuk menilai efektivitas strategi yang kalian gunakan. Nah, proses ini akan membantu menyesuaikan strategi belajar pada kesempatan berikutnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya, setelah mengetahui beberapa strategi tadi, saya ingin kita melakukan latihan salah satu strategi tersebut, yaitu menetapkan tujuan SMART. Nah, saya mau jelaskan dulu sedikit bagaimana sih menetapkan tujuan SMART itu. Nah, di sini saya ada contohnya. Dimana S itu yaitu spesifik. Nah, tujuannya itu harus jelas dan tidak umum. Misalnya, bukan hanya kalian ingin lebih pintar, tapi lebih spesifik lagi. Misalnya ingin meningkatkan nilai matematika. Nah, M itu measurable atau terukur. Nah, ini merupakan tujuan yang bisa diukur hasilnya. Contohnya itu mendapatkan nilai 85, 90, dan sebagainya. Itu ada achievable atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, ini harus realistis dan sesuai dengan kemampuan serta sumber daya. Contohnya itu belajar 1 jam per hari, bukan 10 jam per hari, kan tidak mungkin. Selanjutnya ada R, yaitu relevan. Tujuan ini harus sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan utama. Misalnya tadi ingin meningkatkan nilai matematika. Nah, nilai matematika ini penting untuk seperti persiapan ujian. Dan yang terakhir itu time bound atau batas waktu. Nah, tujuan ini itu harus ada tenggat waktunya. Misalnya itu dalam 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Nah, seperti itu. Jadi kalian mungkin bisa dimulai dari sebagai tanpa kemudian dikerjakan untuk secara bergantian.
dan menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini. Silakan. Jadi motivasi belajar adalah sesuatu yang membuat kita lebih bersemangat untuk belajar. Salah satu ciri-ciri motivasi belajar yang rendah adalah ketika kita ketika kita merasa malas dan enggan untuk mengerjakan sebuah tugas, ataupun ketika enggan dan malas untuk belajar. Dan strategi untuk meningkatkan motivasi belajar bisa dengan mencari dukungan dan support system. Jadi tidak bisa. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya mau kalian mengisi untuk komitmen pribadi untuk kalian laksanakan minggu ini. Sebelum waktu 5 menit. Kalian sudah selesai? Jadi saya ingin kalian melaksanakan komitmen pribadi pada kalian di sini, dan saya juga berharap agar kalian bisa mengembalikan motivasi belajar kalian dengan menerapkan strategi yang telah kalian dulu. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan partisipasi aktif kalian semua. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa memulai. Nah, sekian untuk hari ini. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya bisa kita jadwalkan nanti.
mungkin dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi